Apa kabar saudara? Luar biasa pasti, amin. Dimanapun kita berada, percayalah, kita percaya bukan karena keadaan, kita percaya bukan apa yang kita lihat, kita percaya karena janji Tuhan yang selalu ditepati. Kita akan diberkati. Siap diberkati? Tundukkan kepada kita berdoa. Terima kasih Bapak, kesempatan pada saat hari ini Tuhan kami kembali boleh bersama-sama menikmati firman-Mu yang luar biasa. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Bapak, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka. Firman-Mu sanggup untuk membebaskan, melepaskan, memberkati mereka, memulihkan mereka. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, siap diberkati, amin. Mari kita buka firman Tuhan. Firman-Nya di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan 22. Ada hal yang menarik di sini. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan 22. Sudah ketemu firman Tuhan? Ya, 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." 20. Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam dan ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalam serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Oh, haleluya. Saudara siap diberkati, amin. Saudara, sebelum kita masuk, saya mau tanya kepada saudara. Kalau di hadapan saudara ada Tuhan Yesus di situ, bagaimana sikap saudara? Ya, kalau di depan saudara, di tempat saudara ada Tuhan di situ, ada Yesus di situ, bagaimana sikap saudara? Ada yang berkata begini, "Oh Pak, kita akan memuji, menyembah, mengucap syukur Tuhan Pak, atas apa yang sudah dilakukan. Terima kasih, ucap syukur untuk keselamatan, pengampunan dosa. Oh, kita menghargai, respect banget, kita kehormat, kita sembah, kita puji." Oh, haleluya. Yes. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap saudara? Kalau yang di hadapan saudara bukan Tuhan Yesus, tapi yang di hadapan saudara adalah pendeta, hamba Tuhan. Apakah saudara bisa bersikap yang sama? Saya tidak maksud untuk disembah, untuk disembayang, soja disembayang, saudara disujud nyembah, bukan. Apakah saudara punya respect yang sama, menghargainya, mendengar, mengikuti, hormat? Apakah saudara, atau saudara berkata, "Ya kan itu kan manusia, dan pendeta itu teman saya lagi Pak. Oh, teman pendeta itu kan sahabat saya, teman dekat saya Pak." Pertanyaan saya, apakah saudara, bagaimana sikap saudara terhadap hamba Tuhan? Halo, bagaimana sikap saudara? Saudara, lihat firman Tuhan. Kenapa saya berkata seperti ini? Lihat firman Tuhan. Roma 13 ayat 1. Kita lihat Roma 13 ayat 1. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada setiap kita pada ini dalam Roma 13 ayat 1. Firman-Nya berkata, "Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atas, atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah." Oke, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Jadi segala sesuatu, kita harus tunduk kepada pemerintah-pemerintah yang di atasnya. Saudara, bagaimana sikap kita kepada Tuhan Yesus, kepada hamba Tuhan? Bagaimana sikap kita kepada pemimpin kita, kepada bos kita, pada majikan kita? Saudara berkata gini, "Pak, dia kan bos, dia kan majikan, lagi juga agamanya bukan agama Kristen Pak." Bagaimana mungkin? Saudara, firman Tuhan Roma 13 ayat 1 berkata apa? Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Pemerintah di atasnya, tidak berkata tunduk kepada pemerintah yang Kristen. Pemerintah, kalau bos kita Kristen, kalau bos kita seagama, sealiran, tidak. Saudara, itu yang terjadi. Jadi bagaimana sikap kita? Apakah kita menghargai bos kita?
Apakah kita menghargai majikan kita? Oke, saudara berkata, ya tapi kan itu bos kita, itu majikan. Oh, jadinya kalau dia hamba Tuhan, kalau dia Yesus kita menghargai. Kalau dia hamba Tuhan kita menghargai. Tetapi karena dia bos kita, bukan agama Kristen, kita tidak bisa menghargai. Karena dia majikan kita, kita tidak bisa respect sama dia. Saudara, ayatnya tidak ada berkata seperti itu. Siapapun, tidak ada satu pemerintahan yang tidak datang daripada Allah. Tuhan menuntut setiap kita untuk kita respect, menghormati dia semua, mereka semua. Ada amin? Dan ini ayat yang sangat krusial sekali, saudara. Efesus 5 ayat 22. Bagaimana sikap saudara? Hai istri, halo, ada istri di sana? Ada istri di sana? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Bisakah istri, sikap istri tunduk kepada si suami seperti kepada Tuhan? Mungkin saudara berkata begini, istri-istri mungkin berkata gini tuh, Pak Pendeta enggak tahu sih suami saya itu seperti apa Pak Pendeta, kasarnya seperti apa. Masa kita harus tunduk kepada dia? Saudara, firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu kalau suamimu baik, kalau suamimu tidak pelit, kalau suamimu tidak kasar. Tidak, firman berkata, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Bisakah? Bisakah hai istri-istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Atau saudara, atau istri-istri berkata gini, ini firman tidak fair. Halo, ini firman tidak fair, berat sebelah. Oke? Kamu berkata tidak fair? Oke, coba kita lihat ayat 25-nya. Kita lihat ayat 25-nya. Saudara mau milih jadi istri atau jadi suami, wanita atau pria? Lihat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya menyerahkan dirinya baginya. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia datang dari surga. Kristus menderita, dicambuk, disiksa, disalibkan, terkutuk, mati untuk jemaat. Hai suami, perlakukan seperti itu. Istrimu, perlakukan seperti Kristus dengan jemaat. Menderita untuk istri, terkutuk, mati untuk jemaat, untuk istri. Bisa? Halo? Tadi istri-istri berkata gini, oh berat sebelah, enak jadi suami. Masa suami seperti itu bisa jadi seperti Tuhan? Sekarang tugas daripada suami mengasihi istri, seperti Yesus mengasihi jemaat, menderita, disalibkan, mati untuk istri. Bisa? Saudara, bagaimana sikap kita? Inilah pengaturan daripada Allah. Inilah pengaturan daripada Allah. Kenapa saya bawakan firman Tuhan yang seperti ini, saudara? Jujur ya, seringkali untuk kita mendapatkan berkat, halangannya bukan masalah yang besar. Halangannya itu dari perkara-perkara yang kecil. Itu menjadi hambatan untuk kita diberkati dengan berkat yang luar biasa. Hari ini kalau kita bisa setia dalam perkara yang kecil, menghormati sebagaimana firman Tuhan katakan, sebagaimana firman sampaikan, saudara ikuti itu semua, maka kau akan melihat tingkap langit terbuka. Engkau dan saya, kita semua diberkati luar biasa. Ada amin? Amin. Oke, kita lihat sikap kita. Kalau saja kita bisa mengatur diri kita dengan sikap yang benar, kau akan diberkati. Kita lihat sikap, bagaimana sikap, pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang kita bisa terima dari perikop yang kita baca. Kita kembali ke 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan 20. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan 20. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam ayat 19-20, oke? 19-20. Saudara, ini ceritanya seperti ini, saudara. Ini ceritanya seperti ini. Elisa mau diangkat ke surga. Elisa bujangnya daripada Elia yang nyiapin air, yang nyiapin segala sesuatu. Bujangnya, bukan muridnya, bujangnya. Saudara, perjalanan dari Gilgal ke Betel, ke Yeriko, Sungai Yordan.
perjalanan seperti ini, dari perjalanan Gilgal, Betel, Yeriko, Yordan, selalu berkata orang-orang dan rombongan berkata gini, Elisa, firman Tuhan berkata, ini ceritanya. Kalau saudara lebih jelas lagi, saudara baca ya awal daripada perikop ini. Firman Tuhan berkata gini, Elisa, bosmu akan dibawa ke surga. Hari ini Tuhanmu akan dibawa ke surga. Elisa berkata gini, ya aku tahu, diam kau. Gilgal, begitu juga di Betel, begitu juga di Yeriko, begitu juga sampai ke sungai Yordan. Ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi. Maaf, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Begitu sampai ke sungai Yordan, pergi sampai ke sungai Yordan, nyebrang sungai Yordan, Elisa naik ke surga. Elia naik ke surga, maaf. Elisa, pakai jubahnya. Dia ketuk itu, dia balik. Lihat. Gilgal, Betel, Yeriko, Yordan. Begitu sampai Yordan, urapan Elia menyertai Elisa, dia balik sungai Yordan ke Yeriko. Dan begitu dia balik ke Yeriko, disambut sama penduduk kota Yeriko. Itu kan ayat 21 tadi. Ayat 19-20, ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Berkatalah penduduk kota Yeriko menyambut. Saudara, disinilah sikap daripada penduduk kota Yeriko. Dia menghargai Elisa nabi. Dia menghargai Elisa nabi. Dia tidak mau tahu. Dia tadinya bujangnya, dia tidak pernah kuliah, dia tidak pernah belajar, tapi mereka menghargai Elisa. Dan begitu mereka menghargai Elisa, menghargai dia sebagai nabi, dan berkata, tempat ini baik, tapi banyak kematian, keguguran bayi, orang mandul. Banyak wanita yang mandul. Langsung ambil garam dan pinggan, dan mereka meresponi itu semua. Dan lihat, sejak hari itu tidak ada lagi kematian bayi, tidak ada lagi kematian dan orang yang mandul. Amin. Saudara, inilah dari kota Yeriko. Saudara kan tahu kota Yeriko, kota yang runtuh. Dan Yosua 6 ayat 26, kota yang dikutuk oleh Yosua untuk tidak dibangun lagi. Dari kota yang dikutuk karena mereka menghargai sikap mereka terhadap Elisa, menghargai dia sebagai nabi. Kutuk menjadi berkat. Ada amin. Tidak ada lagi orang yang mandul, tidak ada kematian di situ. Itu penduduk kota Yeriko. Beda lagi respon daripada nabi-nabi di Yeriko. Kita lihat ayatnya sekarang, saudara. Ayat 2 Raja-Raja 2 ayat 5. 2 Raja-Raja 2 ayat 5. Kita mulai dari awal. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko. Sekarang nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanku akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Ini awal. Begitu mereka mau masuk Gilgal, Betel, Yeriko, baru mau ke Yordan. Di sini rombongan nabi berkata, Tuanmu akan dibawa ke surga. Aku tahu, diam kau. Itu kronologi yang pertama. Lihat ayat 15. Saudara, 15. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko ini udah kembali dari ini ke tadi kan, yang tadi ayat 5 mau nyebrang Yordan. Sekarang udah kembali dari Yordan balik ke Yeriko. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, maka berkatalah, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Lihat, waktu pertama kali ayat 5, Elisa bujang. Hari yang pertama, begitu keluar dari Yordan, kembali kepada Yeriko, dia sudah menjadi nabi. Saudara, hari yang pertama begitu dia datang, Elisa adalah bujang. Sekarang hari yang sama dia berubah menjadi nabi. Nah, inilah yang belum siap mereka hadapi. Mereka rombongan nabi. Mereka berkata,
Harusnya yang jadi pengganti atau wakil daripada penerus daripada Elia itu saya. Kita tuh nabi, kita tuh belajar. Elisa tuh siapa? Elisa tuh bujang. Bagaimana mungkin dia menjadi wakil daripada Elisa? Saudara, inilah mereka tidak siap seperti itu. Mereka sujud menyembah, tapi hati mereka tidak seperti itu. Lihat ayat 16-nya. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang tangkas, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu juga pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Lihat saudara, mereka sujud, tapi mereka juga komplain. Hati mereka tuh belum siap. Dan mereka memaksa kepada si Elisa. Ada 50 orang, kuat semuanya. Suruh mereka cari. Siapa tahu malaikat ngangkat Elia ke atas, nggak kuat, jatuh. Halo, apakah cara kerja kita seperti itu? Mereka boleh nabi, tapi mereka memungkiri kehebatan Tuhan itu seperti apa. Mereka tidak tahu, tidak ngerti. Mereka pikir mereka mengangkat, kemudian di tengah jalan tidak kuat, langsung dilemparkan Elia ke tempat, dan itulah yang mereka cari. Saudara, inilah yang terjadi. Bisakah kita meresponi? Seringkali Tuhan bisa memanggil kita. Jangan melihat orang dari luar, jangan melihat orang dari kulit, jangan melihat orang menilai orang dari bungkusnya. Mungkin penampilannya tidak cocok, tetapi kalau urapan Allah, kalau pilihan Allah ada atas orang itu, saudara, siapa yang bisa komplain? Tidak ada satu orang pun yang bisa membatasi. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Saudara, itu pilihan daripada Allah. Jadi hari ini bagaimana sikap kita? Di gereja kita, pendeta-pendeta muda begitu banyak mereka tampil-tampil. Saudara, ini yang kita harus responi dengan positif. Jangan melihat mereka, pernah jadi worship leader. Oh, dia kan tadinya cuma pembantu. Oh, dia tadinya kan cuma tukang minyak yang bawa-bawain minyak. Oh, dia kan tadinya cuma tukang fotografer daripada Tiberias. Oh, dia tadinya kan tukang editor, tukang rekaman. Kok tiba-tiba dia jadi khotbah? Kok tiba-tiba dia memberkati firman Tuhan? Saudara, kalau Tuhan sudah mengangkat, jangan menilai orang dari kulitnya. Jangan menilai orang segala sesuatu dari bungkusnya. Mungkin bungkusnya jelek, penampilannya tidak baik, tapi kalau urapan Allah ada menyertai orang itu, saudara, pasti Tuhan punya rencana. Pasti berkat Allah yang luar biasa menyertai. Ada amin? Ya, luar biasa. Makanya firman Tuhan, coba kita teruskan di dalam Matius 10 ayat 40-42. Matius 10 40-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ia berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Inilah janji firman Tuhan. Inilah berkat. Kita menghargai pilihan daripada Allah. Kita menghargai pilihan daripada Allah. Siapapun mereka, kalau kita menghargai, berkat kita datang daripada Allah. Ada amin? Luar biasa. Saudara, saya teringat ada satu kesaksian, saudara. Ini kesaksian. Saudara, kalau hari Senin kan pendeta libur. Saya suka ke Ambasador. Rumah saya dengan Ambasador tuh ya, kalau naik motor ya, kalau naik mobil, kurang lebih 5 menit juga sampai ke sana. 5 menit sampai ke sana. Naik motor lebih cepat. Saudara, dekat dari sini. Saya hari libur, hari Senin itu nganterin istri ke Ambasador. Saat makan siang, kita makan siang di sana, kemudian istri belanja mingguan ke Carrefour. Dulu ada Carrefour di sana. Mereka istri belanja di Carrefour. Lah, saya kemana? Di sana kan di mall kan tidak ada tempat, di situ tidak ada kursi. Kebetulan di ITC di samping Ambas itu ada istri hamba Tuhan yang punya outlet di sana. Ya udah, kita datang ke sana, dapat kursi, bisa duduk, bisa sharing firman Tuhan. Saudara, kita datang, kita ngobrol di sana. Saudara, waktu kunjungan saya ke sana, dia siapkan saya aqua. Saya terima dengan ucapan syukur.
Pada kunjungan-kunjungan selanjutnya dari aqua meningkat. Apa? Cappuccino. Yes. Lebih lagi. Sampai kunjungan-kunjungan selanjutnya bukan cappuccino lagi, cappuccino plus nasi goreng. Sampai saya berkata, aku nggak mau. Aku datang ucap syukur kamu sudah bisa nerima aku gitu loh. Karena aku juga nggak tahu harus duduk di mana gitu loh. Sudahlah, nggak usah ngerepotin. Malah aku datang ke sini, kamu jadi ada keluar kos, jadi keluar minuman, ada beli ini. Udahlah, nggak usah ini seperti itu. Dia bilang, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Aku suka kok. Akhirnya dia dipaksa, dia ngomong gini, Pak Mul, masalahnya begini Pak Mul. Kalau saya datang kan saya kasih Pak Mul aqua karena Pak Mul hamba Tuhan, saya kasih aqua, dapat tamu 2 Pak Mul, gitu loh. Terus kalau cappuccino, tamu yang datang 4. Terus cappuccino dengan nasi goreng, penuh toko saya Pak Mul. Yes, kurang ngajar deh dalam hati saya, kurang ngajar. Gue dijadiin tumbal di situ, gue dijadiin jimat di situ. Tapi dia berkata, ini kan sesuai dengan firman Tuhan. Aku menghargai Pak Mul sebagai hamba Tuhan, datang berkunjung ke tempatku. Oh iya, terserahmu lah, gitu lah. Karena it's okay, udahlah. Bagi saya ya udah, saya juga senang, dia juga senang. Saudara, rupanya suatu saat begitu saya udah pulang, teman-teman di samping-samping outlet itu ada 3-4 tempat dari tempatnya dia datang dan berkata, hebat ya kamu tuh pakai apa sih? Kok bisa rame? Kita semua di sono, saudara, perhatikan, Senin itu biasa ambasador sepi gitu loh. Mereka tuh kerjaannya cuma ngisi TTS, mendatar apa, menurun apa, ke kiri apa, kanan apa. Mereka nggak punya kerjaan, sepi. Tapi saat mereka ngelihat tokonya itu teman saya, kok rame gitu loh, kok penuh. Teman saya berkata gini, kan salahnya kamu. Aku datang ke sini, ada hamba Tuhan datang di sini, maka tokoku jadi rame. Oh gitu ya? Oh kalau gitu. Iya, mau dong. Mereka juga ngiri, mereka juga mau, supaya waktu Pak Mul datang, berkunjung ke tempat mereka. Mereka juga orang Kristen, tapi bukan Tiberias. Begitu kunjungan saya kembali ke sana, dia datang dan dia berkata gini, Pak Mul, kamu jangan marah ya. Teman-teman ngiri loh Pak Mul. Masalahnya Pak Mul datang, tempat saya jadi rame. Terus maksudnya gimana? Ya Pak Mul mampirlah ke sana gitu loh. Kemana? Tuh toko-toko itu. Gitu. Saya lihat jauh pada gitu. Saya tahu toko-toko itu. Oh itu kan orang Kristen juga. Iya, tapi dia bukan Tiberias Pak Mul. Ya udah. Tolong dah Pak Mul ke sana. Nah, saudara, saya berkata gini, aku ndak mau ke sana. Aku ndak mau ke sana. Saudara, biasa pendeta dengan istri pendeta berdebatnya pakai firman Tuhan. Dia berkata, dia balikin, Pak Mul jadi hamba Tuhan nggak boleh milih-milih loh. Berkatin semua. Jangan milih ke sini boleh, ke sana nggak boleh, ke sini mau, ke sana nggak mau gitu loh. Nggak mau, aku tuh nggak mau ke sana gitu loh. Kenapa Pak Mul? Udahlah Pak Mul ke sana, ke toko-toko itu berapa menit aja ke sana supaya saya juga jangan malu dan salah janji gitu loh. Aku nggak mau ke sana, aku risih gitu loh. Kenapa sih Pak Mul? Dia berkata gini, lu tahu nggak sih? Dia jualan apa? Dia jualan celana dalam sama BH. Gimana guanya? Bagaimana? Aku kan sebagai lelaki jualannya seperti itu, kacamata semua sama segitiga pengaman. Bagaimana aku risih gitu loh. Dan dia berkata, iya juga ya, saudara. Tidak mungkin kan ibu-ibu yang beli BH, nggak mungkin beli BH sumpet-sumpetan, pasti jajalin. Kalau celana dia jajalin ke sini, aku kan risih gitu loh. Bagaimana gitu loh. Udahlah Pak Mul ke sono. Akhirnya saya pergi juga ke sono pakai kacamata gelap sana. Nunduk aja saya di sana. Saudara, saya di sana. Apakah rame? Nggak rame. Saudara, kenapa nggak bisa rame? Kan dikasih juga cappuccino. Saudara, mereka melihat saya sebagai tumbal. Kalau sahabat saya, dia dengan tulus. Kalau di sana itu adalah perjudian. Umpama seperti ini, saudara. Kalau kau memberkati gereja, Tuhan akan berkati 100 kali lipat. Kau punya utang 100 juta, kau kasih gereja 1 juta. 100 kali lipat 100 juta. Lunas utang gua. Saudara maaf, itu berjudi. Tuhan tuh tahu kok. Kalau kita dengan tulus menghargai, dan kita akan dapat berkat dari apa yang kita lakukan. Itu yang terjadi. Dan sahabat saya itu, dia diberkati karena dia tulus menghargai saya, karena saya adalah hamba Tuhan. Ada amin? Bagaimana sikap kita? Oleh karena itu, bagaimana sikap kita?
terhadap siapapun yang ada di sekitar kita. Dan ada yang terakhir, bagaimana sikap kita? Jangan sampai seperti ini. Ayat 23 dan 24. Oke, ayat 23 dan 24. Kita kembali kepada firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja. Dalam 2 Raja-Raja. Oke. 2 Raja-Raja 2. Saudara, 2 Raja-Raja 2, 23, 24. Elisa pergi dari sana ke Betel. Lihat. Oke. Gilgal, Betel, Yeriko, Yordan. Sekarang Yordan, Yeriko. Tadi kan Yeriko udah. Sekarang dari Yeriko ke Betel. Lihat, ke Betel. Oke. Disambut ya. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu. Lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Saudara, tragis sekali. Tempat Yeriko yang dikutuk karena dia sikap mereka menghargai nabi, mereka diberkati. Kutuk berubah menjadi berkat. Tidak ada lagi kematian, tidak ada keguguran bayi di sana. Betel, bait Allah, tempat Allah, tempat bait Allah, rumah Allah. Harusnya di tempat rumah Allah, di tempat bait Allah, harusnya berkatnya lebih luar biasa. Tapi sikap mereka, mungkin karena perkara Elisa menjadi nabi itu sudah viral di Betel. Kok bisa sih orang model seperti itu jadi wakil daripada Elia? Kok bisa sih bujang itu bisa jadi nabi? Mereka tuh komplain, mereka tuh tidak cocok, tidak puas dengan pilihan daripada Allah. Ini mungkin menyebar dan sampai anak-anak muda. Ini udah remaja loh. Ini udah remaja begitu. Elisa sampai ke sana disambut dengan berkata, hei botak datang, hei botak datang. Saudara, maaf. Pembelaan daripada Tuhan. Anak-anak itu mati dicabik-cabik. Itulah yang terjadi. Bagaimana sikap kita? Sebagai hamba Tuhan, kita tidak mau untuk dihargai, disanjung, dimuliakan seperti itu. Hormatilah sebagaimana dia hamba Tuhan, maka kau akan diberkati. Jujur ya saudara, jujur. Maaf saudara, itu boleh suamimu. Itu boleh suamimu. Suamimu tukang ledang dan suamimu juga pendeta. Suamimu tukang ledang juga, statusnya dia juga pendeta hamba Tuhan. Bisakah kita menghargai dia sebagai suami waktu kita di rumah? Bisakah kita menghargai profesinya dia waktu hari-hari biasa sebagai tukang ledang? Bisa kita respect sama dia karena dia hamba Tuhan. Jadi jangan sampai waktu dia menjadi hamba Tuhan karena dia suami langsung naik ke mimbar, langsung berkata, ngomong apa lo? Saudara, kita tidak mungkin bisa seperti itu. Kita harus mengetahui itulah hierarki, itulah aturan main. Sikap kita harus benar-benar kita sesuaikan dengan kondisinya, statusnya seperti apa. Begitu kita salah, kita dapat hukuman. Contohnya, saudara, kita lihat dalam contohnya. Bilangan 12 ayat 1 sama dengan 2. Bilangan 12 ayat 1 sama dengan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa, berkenan dengan perempuan Kus yang diambil, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Lihat. Miriam, Harun, itu kakaknya, encinya, kakaknya, saudaranya daripada si Musa. Begitu Musa mengambil perempuan Kus, langsung dia berkata, memang Tuhan bisa berbicara melalui kamu saja. Tuhan juga bisa berbicara dengan sendirinya. Dia meremehkan status daripada si Musa, mengangkat dirinya sebagai nabi atau sama seperti Musa. Hei saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi, Musa lembut hatinya, tapi Tuhan yang marah di sana. Tuhan yang marah di sana. Lihat ayat 6. Lihat ayat 6-nya. Tuhan berkata, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Kalau ada nabi, Tuhan menyatakan pada dirinya kepada nabi itu dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara
bicara dengan dia, bukan penglihatan, bukan pakai mimpi, berhadap-hadapan aku dengan dia. Itu kata Tuhan. Berterus terang kepada Musa, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Hei Tuhan yang marah. Akibatnya kena kusta. Saudara, inilah yang terjadi. Saudara, kita sebagai hamba Tuhan, majikan, bosmu, tuanmu, suamimu, istrimu, kita semua tidak mengharapkan untuk disanjung sedemikian rupa. Tetapi hargailah. Kalau sebagai suami, hargai sebagai suami. Kalau sebagai istri, hargai dia sebagai istri. Kalau sebagai majikan, hargai sebagai majikan, sebagai bos. Maaf tuh saudara. Bagaimana kau bisa berkata mengasihi dia yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja kau tidak bisa mengasihi. Kalau kau benar-benar mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kasihilah yang kelihatan, karena itulah firman Tuhan. Jangan sampai hal kecil seperti ini yang menghambat saudara dan saya, kita semua diberkati. Jangan sampai hal ini membuat kita tidak diberkati. Okay? Ikuti perintahnya, maka kau akan melihat bagaimana berkat Allah tercurah. Tidak usah kita milah-milah diberkati, tapi dia ikuti saja. Kita tidak berhak untuk menghakimi. Kita tidak berhak merasa lebih hebat daripada siapapun. Kita semua sama. Taati, maka berkat itu akan tercurah atas setiap kita. Ada amin? Teruskan kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu mengingatkan pada setiap kami. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran kurang tajam. Seringkali dalam perkara-perkara yang kecil Tuhan kami lalai, sehingga berkat Tuhan tidak tercurah dengan sempurna. Biar hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Biarlah ubahkan hati kami untuk kami menghargai sebagaimana Engkau perintahkan pada setiap kami, maka pintu berkat akan tercurah atas setiap kami. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajarannya. Kesatuan hati ada menyertai kami. Pemulihan ekonomi ada terjadi di dalam negara kami. Kami tolak resesi ekonomi. Segala virus, kuman, bakteri kami katakan tidak akan bisa berkuasa, dan kami percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sukacita, damai sejahtera memelihara mereka. Apapun keadaan mereka, mereka senantiasa dipelihara Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.